panen, tapi kalau pala baru berusia 7 tahun sudah bisa dipanen. Tapi insya Allah kalau kita menggunakan dengan teknologi NASA ini, ya kita di bawah 5 tahun masih dengan Super NASA, insya Allah di atas 5, di usia 6 tahun kita sudah bisa berbuah ya, dengan harapan itu rutin dari sejak awal. Baik, semangat pagi mitra-mitra agro dimanapun Anda berada. Tema kali ini yang akan saya bawakan adalah pemupukan pada tanaman pala. Ya, tanaman pala, di mana tanaman pala ini juga banyak yang bisa digunakan baik untuk sirup ataupun untuk yang lainnya. Ya. Nah, barangkali ada yang belum kenal dengan saya, nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro pada PT Natural Nusantara. Nah, sahabat-sahabat agro, tanaman pala adalah tanaman yang bisa subur dan berbuah lebat ya, seperti pada gambar yang tersebut di bawah ini ya, bisa kita lihat ya, dia membutuhkan yang pertama adalah tanah yang gembur atau yang mengandung unsur hara, namun paling optimal adalah tanah yang vulkanis ya, tanah yang subur tentu saja. Yang kemudian dia mendapatkan sinar matahari secara langsung ya, minimal 7 jam per hari. Di Indonesia ini tentu saja bisa ditanam tanaman pala ya. Karena apa? Karena sinar mataharinya minimal 7 jam per hari. Kemudian sahabat-sahabat agro, tanaman pala ini menghendaki ketinggian rata-rata adalah antara 200 hingga 700 meter di atas permukaan air laut. Kalau itu di atas 700 meter di atas permukaan air, maka pertumbuhannya ataupun proses pembuahannya nanti akan sedikit terganggu. Jadi optimalnya tanaman pala ini pada ketinggian 200 hingga 700 meter di atas permukaan air laut. Nah, sahabat-sahabat agro, ya tentu saja pala ini juga menghendaki pH yang optimal. Ya, pH-nya optimal adalah bisa sekitar antara 5,5 sampai 7. Ya, alangkah baiknya mendekati 7 atau alias sekitar netral ya, mendekati netral. 7 atau baiknya adalah 6 sampai 7 atau netral. Kemudian tanaman pala ini sangat terganggu dengan drainase yang kurang baik, karena itu pertama adalah menyebabkan tergenang, kemudian pertumbuhan terganggu, kemudian pH-nya menjadi rendah. Maka diperlukan drainase yang baik agar air tidak mengenang, apalagi pada saat musim hujan atau saat curah hujan yang agak tinggi. Ya. Nah, sahabat-sahabat, tentu saja kita menanam tanaman pala ini, ya kita melakukan namanya penanaman bibit yang sudah kita siapkan, kita masukkan ke dalam lubang. Namun sebelum kita masukkan ke dalam lubang, biasanya kita juga melakukan pemupukan dasar ya, pemupukan dasar pada tanaman yang kita tanam, yaitu pala ya. Kemudian kita sebar pupuknya ya, terlebih dahulu dengan pupuk dasar yang biasanya adalah menggunakan dengan kompos ataupun dengan pupuk kandang ya. Tentu saja pupuknya sudah jadi ataupun kompos yang sudah jadi ataupun pupuk kandang yang sudah jadi ya teman-teman, dengan perbandingan rata-rata 1:1 ya untuk campurannya ya, kurang lebih untuk tambahannya di situ ya. Kalaupun kita menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk kompos, kalaupun kita tidak menggunakan pupuk kandang ataupun kompos, nanti bisa kita tambahkan Super NASA setelah ditanam ya, setelah ditanam bisa. Nah, ini pemupukan susulan setelah 1 bulan, yaitu dengan pemberian NPK ya, dengan setiap 2 minggu sekali selama 6 bulan. Jadi NPK diberikan dengan seperti ini, kita buat lingkaran di luar tanaman kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 meter. Nah, pupuk itu kita sebarkan di sana, di lingkaran tersebut yang sudah kita sedikit kita gali ya, kita masukkan di dalam tanah. Nah, kemudian pupuk dasar tadi ya kita ulangi lagi setiap 6 bulan sekali. Ya, jadi penyiangannya 6 bulan sekali, kemudian pemupukannya dasar kita ulang-ulang sekali lagi. Jadi Super NASA ini juga diberikan kalau tidak menggunakan dengan pupuk kompos ataupun dengan pupuk kandang, maka kita bisa berikan setiap 6 bulan sekali. Berapa dosisnya Pak? Sekitar 25 hingga 30 gram per tanaman. Ya, kita katakan, dan kita bisa campurkan dengan pupuk makronya. Ini adalah dosis pupuk makronya ya teman-teman. Pada umur tanaman 1 tahun, maka kita menggunakan 10 gram NPK ya, 10 gram NPK, dan nanti Super NASA-nya kurang lebih sekitar 25 gram ya, 25 gram per tanaman. Jadi disebar sepertiganya di bagian agak tengah, 2/3-nya di bagian roraknya atau di bagian
piringannya yang sudah agak sedikit didalami seperti itu. Nah, ini adalah nasanya ya 25 gram ya atau 250 pakai granul atau es gran. Ya, jadi ini yang pada tanaman yang masih di bawah 1 tahun, karena tanaman pala ini biasanya berbuah pada umur-umur sekitar 7 tahun seperti tanaman karet ya. Lebih lama tanaman pala daripada tanaman karet. Kalau tanaman karet 6 tahun sudah bisa dipanen, tapi kalau pala baru berusia 7 tahun sudah bisa dipanen. Tapi insya Allah kalau kita menggunakan dengan teknologi NASA ini, ya kita di bawah 5 tahun masih dengan super NASA, insya Allah di atas 5, di usia 6 tahun kita sudah bisa berbuah ya, dengan harapan itu rutin dari sejak awal ya. Dari sejak awal penggunaan pupuk makronya seperti tertera pada tabel yang ini, ya kita rutinkan seperti itu, ditambah lagi dengan super nasanya juga seperti ini ya, rutinkan ya setahun 3 kali, insya Allah akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah kemudian ditambahkan dengan penyemprotan ya, penyemprotan VOC nasa dan hormonnya, 3 tutup nasanya, 1 tutup hormoniknya untuk 12 hingga 15 liter air, atau kita campurkan VOC nasa 1 botol, hormonik 1 botol standar, kita campurkan. Nah kita ambil 3 sampai 4 tutup campuran nasa dan hormoniknya, kita semprotkan ya secara rutin antara seminggu ataupun 2 minggu sekali ya. Kemudian Green Star ini bisa juga kita pakai sebagai pengganti VOC nasa ataupun hormoniknya untuk semprotannya, kurang lebih sekitar 1 saset per tangki ya, 12 hingga 15 liter tangkinya ya. Kemudian kalau di atas 5 tahun kita bisa gunakan dengan fluid top ya, 2 sampai 3 gram per liter airnya kita semprotkan ya. Kemudian untuk bawahnya kita gunakan dengan power nutrisi antara 25 hingga 40 gram power per tanamannya. Ini tergantung umurnya ya. Jadi kalau masih 5 tahun ya berarti kita pakai 25, tetapi kalau sudah nanti naik sampai 7 tahun berarti kita bisa gunakan dengan menggunakan power 40 gram ya. 40 gram ini 7 tahun ke atas ya, kira-kira seperti itu. Inilah penggunaan produk NASA yang digunakan pada tanaman pala ya, seperti ini kita rutinkan, tambah dengan pupuk makromnya, insya Allah pala akan memberikan hasil yang luar biasa ya, kemudian rasanya juga luar biasa ya. Karena di daerah Aceh ya, di daerah Aceh ada yang membuat sirup pala yang rasanya juga cukup enak, ataupun manisan pala pun juga rasanya juga cukup enak ya. Kemudian ini tadi kalau kita sudah panen seperti ini, tanamannya sudah cukup tinggi, maka dibutuhkan sekitar 7 tahun hingga tanaman itu berbuah. Namun insya Allah dengan menggunakan teknologi NASA, pupuk tanaman ini tidak sampai umur sekitar 7 tahun, tapi kita harapkan sekitar 6 tahun insya Allah kita sudah mendapatkan untuk bisa dipanen ya, buahnya seperti ini. Jadi biasanya setelah ada pembungaan ya teman-teman semua jangan kaget kalau pembungaannya juga lama. Jadi setelah berbunga maka dia nanti akan berbuah sekitar 7 hingga 8 bulan yang berikutnya. Nah tentu saja begitu pada dipanen maka kita lakukan perawatan ya, tentu saja ada pemangkasan, pembersihan lahan dan sebagainya, termasuk pemberian NPK ya, dan memberikan nanti pupuk makronya yaitu pupuk NPK-nya dan ditambah dengan power nutrisinya antara 25 hingga 40 gram per tanamannya setahun 3 kali. Ya, ini pengocoran yang sudah diberikan pada saat pembungaan ya. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, demikian tadi cerita kita tentang tanaman pala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan informasi. Kita ketemu lagi di dalam dewan waktu dan di lain tema. Terima kasih, semangat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.